bahwa anak itu tidak mendadak jauh relasinya dari orang tuanya dan kemudian tidak mendadak dia bermasalah. Anak itu kan berawal dari dia bayi dulu tuh. Nggak mungkin kemudian lahir itu langsung punya masalah, langsung bermasalah yang menjengkelkan orang tua, itu tidak ada. Nah, saya ingin mengawalinya dengan menyampaikan dulu ini periodisasi bonding orang tua anak dan strategi kita untuk mengikat hati anak. Yang pertama, kalau kita bicara hubungan antara orang tua dengan anak dari dia belum ada sampai kemudian dia nanti itu lepas dari orang tua, tidak merasa atau tidak lagi merasa butuh dan merasa mampu untuk lepas hidup mandiri dari orang tua, itu tidak akan pernah keluar dari beberapa masa-masa ini. Ini kalau pakai periodisasi fase pendidikan ala Ali bin Abi Thalib itu adalah pakai per 7 tahun ya, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Kalau pakai 7 tahun pertama, kedua, ketiga ala Ali bin Abi Thalib itu kan dikatakan bahwa 7 tahun pertama didiklah anakmu dengan perlakuan layaknya seorang raja. 7 tahun kedua didiklah anakmu dan perlakukan dia layaknya seorang tawanan. Lalu yang ketiga, 7 tahun ketiga, didiklah anakmu layaknya seorang wazir, orang kepercayaan, teman dekat, gitu ya. Nah, ini juga kemudian kalau kita plotkan masa periodisasi ini dengan fase tumbuh kembang anak, maka kita akan menemukan yang pertama adalah usia dini. 7 tahun pertama itu yang relatif kita bisa bilang itu adalah usia dini. Ini adalah masa di mana para orang tua itu memiliki privilege, memiliki keutamaan di atas pihak manapun, terutama ibu misalnya. Ibu itu bahkan sebelum orang lain itu bisa menyentuh anaknya, merasakan kehadiran anaknya, dia kan membawanya di kandungannya. Detak jantungnya, ketenangan dia menghadapi situasi apapun, ridho atau tidak ridho, panik ataukah kemudian tenang, ikhlas ataukah kemudian dia itu galau, itu di situ semua sudah berinteraksi dengan sang anak. Jadi proses pendidikan dan proses mempengaruhi yang dilakukan oleh orang tua kepada anak pada saat itu sudah mulai jalan. Dan pada saat itu tentu saja dia ada di dalam tubuhnya ibunya, bagian dari tubuh ibunya, pasti otomatis dia ya nggak mungkin hidup di luar ibunya. Dia memang membutuhkan betul-betul. Kalau sang ibu tidak menjaga sang anak tadi itu dengan kehamilan tadi itu dengan hati-hati, memenuhi apa menjadi hak-haknya, nggak akan selamat itu. Dan disitulah kemudian kita mendapati penjelasan bahwa pada masa itu wajib bagi sang bapak untuk memastikan sang ibu ini itu mendapatkan apa yang dia butuhkan, apakah itu gizinya, kebutuhan-kebutuhan akan perhatian, aspek emosi, psikologi dan seterusnya. Ketika kemudian dia dilahirkan pun, berarti masa ada di situ ada masa kehamilan, masa kelahiran, lalu ada masa persusuan. Ditetapkan dalam Islam itu ada sampai pada 2 tahun. Itu pun adalah juga masih masa-masa eksklusif terutama bagi ibunya itu untuk menjadi orang yang paling berpengaruh dan paling dibutuhkan oleh sang anak. Alaminya mestinya sang anak itu attachment-nya, perlekatannya dengan ibunya dan juga ayahnya itu sangat kuat karena pada waktu dia di dalam kehamilan suara yang sering dia dengar itu pasti adalah suara ibu dan ayahnya. Doa-doa yang kemudian dilangitkan secara keras terdengar oleh anak. Ketenangan ibu ketika menyaksikan sang bapak itu dengan kegembiraan, kebahagiaan menjaga kehamilannya, itu pun juga berpengaruh pada anak. Maka dia juga secara otomatis ketika lahir sebenarnya memiliki modal untuk pasti dekat dengan bapak dan ibunya. Sampai pada 7 tahun itu relatif ya, usia dini ini relatif anak itu akan secara alami itu akan ngintil kemana saja orang tua ini. Bahkan mungkin kalau bagi ibu ya, kita yang punya anak antara usia ini sampai kita asal mulai di sama-sama satu ruangan, kita bergerak ke ruangan yang lain kan anak itu ikut. Kita ke kamar mandi dia kalau boleh itu ikut masuk, kalau nggak boleh pintunya jangan ditutup rapat. Kalau perlu kakinya ikut dimasuk-masukkan untuk kemudian menunjukkan bahwa dia masih terkoneksi dengan kita yang ada di balik pintu kamar mandi. Tapi seperti itu kan. Dan itu satu sisi kayaknya menjengkelkan. Pada sisi yang lain sebenarnya itu sebuah bukti bahwa pada saat itu anak itu memang didesain oleh Allah. Dia punya situasi secara alami pasti dekat, pasti butuh, pasti ingin dengan orang tuanya, pasti menginginkan dipeluk, dicium, pasti begitu. Sehingga kalau kemudian
ini itu apa namanya lewat, ada yang terlewat di situ, ada kebutuhan yang kemudian akan terlewatkan, terabaikan, tidak terpenuhi, dan itu akan berpengaruh. Nah berikutnya anak itu mulai usia mumayyiz, kalau kita bicara periode pendidikan itu usia 7 tahun, ulama mengatakan itu mulai ada yang mumayyiz, tapi masing-masing anak juga akan ada berbeda ya. Di sini mulai ada situasi di mana dia mulai mengerti percakapan, bisa membedakan perlakuan baik dan buruk, dia sudah mulai siap untuk belajar dengan sebuah situasi yang lebih formal. Ini adalah biasanya masa-masa di mana anak mulai masuk sekolah SD, gitu ya. Mulai ada aktivitas-aktivitas mengenal sekolah, PR, kewajiban-kewajiban, ada guru-guru, ada guru baru selain orang tuanya, ada teman-teman yang di situ kemudian dia mendapatkan kesenangan yang berbeda dari yang sebelumnya diberikan oleh orang tuanya, ada keasikan bermain, kejar-kejar dan seterusnya. Dia mulai kenal di situ. Termasuk kemudian dia juga mulai mengenal itu apa namanya ilmu-ilmu baru, informasi-informasi baru, ya, hal-hal yang dia serap baru dari lingkungan yang dia kenal tadi. Dia belajar dari bagaimana sih kehidupan temannya, hubungannya dia dan orang tuanya teman itu seperti apa gambarannya. Oh kayaknya orangnya kok sabar ya, kok orang tuamu kok kejam ya. Itu kadang begitu tuh mereka tuh juga saling berbicara tentang membandingkan masing-masing orang tua gitu ya. Nah, anak saya pernah bilang, Mi katanya temanku loh, kalau aku itu dilarang main itu, mereka bilang, Umi itu kok kejam ya gitu ya. Tapi kemudian sehingga anak ini kemudian memberikan pembelaan, bukan kejam, memang waktunya sudah masuk. Kalau sudah azan itu berarti mau maghrib itu sudah tidak bermain di luar, harus pulang dan seterusnya. Itu dia mulai, tapi disitulah kemudian anak itu memang mulai membanding-bandingkan gitu ya, membandingkan perlakuan orang tuanya dan orang tua lain, mulai bersikap kritis. Kalau ibunya, kok kenapa saya dilarang, kenapa teman-teman itu boleh malam-malam lari-lari, kenapa saya enggak, dia mulai, apakah ini menunjukkan bahwa berarti orang tua saya itu lebih kejam daripada orang tuanya teman saya. Dia mulai kemudian bertanya, mungkin kalau dia tidak setuju dia mulai membantah. Nah di situ kemudian ketika ini pun kemudian tidak terpenuhi, pertanyaannya tidak terjawab, keingintahuannya diabaikan, kegalauannya, kerisauannya juga tidak mudah terpuaskan, begitu ya. Mulai kemudian dia membuat ada rasa sakit hati, mungkin ada kecewa, dia mulai mengenal itu, dan kemudian mulai menjaga jarak dengan orang tuanya. Ketika kemudian berikutnya, tiba masa berikutnya, ini adalah sebenarnya adalah masa di mana anak itu sudah 7 tahun ketiga, itu batasan akhir sebelum mukallaf itu kan 15 tahun. Seharusnya pada masa ini idealnya kalau dalam Islam itu dia sudah terbangun profil syasiah Islam, kepribadian Islamnya. Ibaratnya sebuah bangunan atau gedung itu sudah tegak, sudah berdiri. Ya. Tinggal persoalan menghebatkan, membaguskan, mengindahkan. Jadi dia mulai bicara membangun profil kepemimpinan keluar. Maka pada masa ini memang sebenarnya dia adalah anak-anak ada pada usia di mana memang seharusnya mulai keluar dia itu. Tidak boleh malah di rumah tok itu. Dekem di kamarnya atau dengan dia tidak boleh. Seharusnya dia memang kemudian bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih besar lagi, mulai kemudian dia memimpin teman-temannya di apakah itu di sekolah, dia mulai kenal organisasi siswa, kalau kemudian di kampung dia mungkin sudah mulai mengenal di masjid, ada remaja masjid, di kampung ada karang taruna dan seterusnya. Di situ dia mulai membangun profil kepemimpinannya memang sampai kepada dia mungkin sudah kuliah, dia mulai kemudian ada idealisme yang kemudian berusaha dia wujudkan. Dia bangun profil kepemimpinan yang itu mengarah kepada sebuah upaya membangun kepemimpinan lebih luas. Tentu saja keluar dari rumahnya, membangun kepemimpinan tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk atas orang lain. Itu dia mulai rintis di situ. Justru hari ini yang kemudian kita temukan ini kebalik semua ini ya. Karena ketika masa istimewa, masa intim, usia dini itu sebenarnya itu punyanya, haknya orang tua. Dia punya peluang sangat besar untuk kemudian dekat dengan anaknya. Justru dia serahkan kepada orang, dia tidak dekat, dia tidak penuhi. Ketika kemudian anak itu sudah waktu yang mestinya dilepas di sini, usia setelah mukallaf, masa bersosialisasi, masa membangun profil kepemimpinan. Karena khawatir di luar itu nanti, waduh ada banyak LGBT, ada narkoba, ada prison, anak itu ditarik, dijaga, nggak boleh keluar. Kebalik semua. Ini karena ada sebuah fase yang terlewat, akhirnya kemudian mau dia bayar dengan di sini. Di masa nomor 3 ini dia berusaha maunya orang tua itu dekat-dekat, tapi anak sudah tidak mau. Pelukan, ciuman itu sudah agak-agak memalukan, apalagi kalau anak laki-laki di tempat umum sudah gandengan saja sudah agak-agak malu di sini. Nah, sampai kemudian setelahnya, ini mestinya anak itu sudah mandiri, dia sudah memiliki kemampuan, juga kepercayaan diri untuk hidup terlepas dari orang tua, bahkan kemudian dia mulai membangun negaranya sendiri, dalam tanda kutip ya, kerajaannya sendiri gitu. Dia memimpin dirinya dan mengambil kepemimpinan itu tanggung jawab baru.